bener nggak sih orang yang berhutang itu lebih galak dari yang ngutangin? Nah, sebenarnya dari tadi tuh saya mau ngomong ya. Aduh. Oke, nagih gitu loh. Tapi orangnya nggak pakai seragam, hanya sekedar surat tugas yang saya pun gampang banget Pakai jaket kulit hitam, pakai jaket kulit. pakai topi. Di TikTok itu sampai dibawain parang lah, sampai Iya. berantem dan segala macam. Bener gitu, Mbak. Ngeri juga ya kalau kayak gitu ya. Ya kita upayakan supaya nggak ke arah sana Pengalaman ya. Pernah? Kalau saya sih sejauh ini udah nggak pakai parang Mas, tapi pistol langsung ditaruh di meja gitu. my God. Kalian yang sudah pernah ditagih sama debt collector atau sekarang ini lagi punya masalah sama keuangan, kemudian nggak bisa bayar ke perbankan, nih kebetulan di studio saya sudah culik tukang tagihnya dari Bank BSI, ada Mbak Erisa. Apa kabar, Mbak? Halo. Tepuk tangan dulu dong. Salam kenal. Bener ya, Mbak, tukang tagih? Ya, lebih tepatnya kita divisi bagian nagih-nagih. Bagian lagi-lagi. Kenapa saya culik? Karena di masyarakat itu banyak yang multitafsir ya. Yes, awam ya. Awam. Kayak misalnya apa harus sekejam ini menagihnya? Bang kejamnya BSI kayak dia gimana sih Bang BSI kalau misalnya ada nasabah yang mohon maaf misalnya lagi kesulitan untuk melakukan pembayaran atau nyicil gitu. Diapain tuh biasanya? Nah, itu dia. Karena itu merupakan bagian dari pekerjaan kita ya. Mau nggak mau, suka nggak suka ya. Ya, tetap kita harus jalankan dengan penuh dengan semangat gitu. Iya. Tapi mbaknya ini cantik loh, nggak cocok jadi tukang tagih. Justru aku yang gondrong Iya. itu kan. Kenapa Salah nggak ya? rekrut saya sekalian? Apa, tuker aja. Saya yang kumisan gitu. Itu gimana Mbak? Prosedurnya gimana kalau misalnya nasabah, aduh saya nggak bisa bayar nih bulan ini, prosedurnya harus gimana? Kan biasanya ada ini yang kamu ini gimana sih nggak bisa bayar? Besok kena lelang loh. Apakah secepat itu agunan kita atau Ya, ini kena oke, lelang oke. secepat itu? Gimana itu Mbak? Jadi gini sih Mas Elang, banyak nasabah ya terutama ya, atau ya mungkin masyarakat ya pada umumnya itu karena dengan berbagai kebutuhan ya, otomatis kan ada pengajuan pembiayaan yang mana di berbagai lembaga keuangan ya. Kebetulan aja sih sekarang saya di kantor BSI tercinta, ya kan, corporate yang tercinta ini. Saya di bagian account maintenance gitu ya, alias bahasanya adalah tukang tagih, gitu kan, tukang tagih yang biasanya tanpa kumis. loh. Iya loh, ya namanya kita damkar ya Mas ya. Menyelesaikan berbagai masalah nasabah yang kita lebih tepatnya mengupayakan kendala-kendala yang ada itu harus kita basmi semuanya. Basmi. Kasarannya kayak gimana? Maksudnya bahasa umumnya gimana prosedurnya? Oke lah Bang BSI, metode menagihnya itu kayak gimana? Harus apa gitu. dulu si nasabah ini? Jadi karena basicnya nasabah ini pasti ada kendala ya, karena kan nggak bisa bayar dan lain sebagainya, dengan berbagai case tentunya kan kita harus berupaya membantu gitu. Membantu ini dalam arti apa? Ya membantu supaya ndang bayaro Pak, kan gitu. Gitu ya? Ya ndang bayaro kan gitu. Tapi dengan berbagai upaya yang kita harus lakukan ya pastinya secara prosedural BSI ya. Pertama dengan penagihan soft selling awalnya, kita mencari jalan keluar bagaimana nasabah ini harus kalau bisa dimampukan untuk segera bayar dengan berbagai metode. Contohnya ya namanya nagih itu kan pasti ya kita harus dapat hasil feedbacknya kan, terutama cuan supaya ini cepat segera selesai. Karena kan pada intinya semuanya ini kembali ke nasabahnya lagi. Karena kan kita mengupayakan yang tadinya ini ada kendala ini supaya kembali lancar kan gitu. Kembali lancarnya ini kan ya sakjane angel Pak, sakjane ya. Tapi kan gini, nasabah itu kan macam-macam gitu ya. Memang ada yang sengaja nggak bayar padahal duitnya ada. Kalau itu sih memang agak karakter aneh, sih kalau itu memang. Ada yang memang dia ini kesulitan bayar pada saat itu, mungkin lagi usahanya lagi turun atau segala macam, atau lagi ada problem musibah dan lain sebagainya. Boleh nggak sih minta apa sih istilahnya itu, restruktur ya? Apa sih? Keringanan ya, Permohonan keringanan. ya. Bisa nggak sih sebulan ini nggak bayar gitu? Ya, atau boleh. Gimana? Bisa Nah, sih, jadi karena proses tadinya sudah kita lakukan ya, misalkan karena nasabah ini belum dimampukan bayar atau memang
memang ya ada beberapa karakter yang memang kita sebutnya bad karakter ya, karena sebenarnya dia ada kemampuan ada, cuman memang dia emang agak aja ya. Ada emang kayak gitu. Ya banyak sih Mas. Contohnya kayak gimana? Ya, ini banyak pasien saya. Contoh pasien berbagai pasien ini kan mereka nasabah. banyak Soalnya gini, karakter. yang disalahin yang paling banyak itu adalah si finance, perbankan atau leasing, karena memang metode nagihnya itu yang macam-macam ya. Tapi kan ada juga nasabah yang memang sudah ada niatan untuk melakukan peminjaman di perbankan, ya kewajibannya memang harus dibayar. Nah, betul. Mbak kan tukang tagih nih, kan tahu nih karakter-karakter nasabah yang seperti kelihatan ini. ya, kayaknya kalau Mas Elang kayaknya gimana saya karakternya? lunas, saya sudah call 3. Aman ya, aman loh. Ini gimana? Ciri-cirinya kayak gimana, Pak? Ciri-cirinya yang jelas pertama kayaknya gondrong, enggak ya? Enggak sih, kalau itu pasti kelihatan dari habit ya, biasanya ya habit. Jadi dia kelihatan dari sisi karakternya, pasti dia dengan alasan ya standar lah ya, alasannya pasti ada kebutuhan dan lain-lain gitu yang menyebabkan mereka beralasan supaya tidak usah bayar dalam tanda kutip kan gitu. Ya pada intinya kita harus tegaskan bahwa ini adalah suatu kewajiban yang seharusnya tidak perlu kami ingatkan begitu. Peringatan itu pasti akan muncul di tiap minggu bahkan sekarang gitu, supaya mereminder. Enggak dong, datang gelut enggak bawa ya? Apa? Bawa diri aja. Enggak ya. Terus mereminder gitu. Kita saking perhatiannya, BSI itu saking ininya ya ke nasabah ya. Aduh. Kenapa? Terlalu baik sebenarnya ya. Nasabah yang mengajukan pembiayaan, mereka juga yang ingkar janji karena harusnya mereka membayar kewajiban mereka tanpa harus kita ingatkan, apalagi berkali-kali kan rasanya nggak enak ya Mas ya. Cuman ya gimana lagi, kita tugas saya terutama mengingatkan mereka, terutama agar supaya mereka kembali lancar lagi, karena biar gimana pun nasabah itu punya historical di BI Checking. Nah itu yang terkadang nasabah lupa gitu, bahwa mereka ini sebenarnya trikot. Ada keterlambatan bayar itu harian, bulanan, ya di pasti akan perbankan sebelumnya kerikot juga semua pembiayaan yang diambil dimanapun tentunya, mau di koperasi kayak atau bank atau yang lainnya, finance terutama, pasti akan terikot di situ kedaftar gitu. Dan orang-orang ini akan kelihatan karakternya dari situ, betul, salah satunya ya. That's why kenapa pada saat pengajuan di awal bagi para marketing bank kayaknya udah paham lah ya. Jadi kenapa dilihat yang utama itu adalah di sisi BI Checking. Ya, BI Checking nasabah. Kalau Mas Elang kayaknya kalau dilihat karakter rambut gondrong aman ya. Aman buat dicabul ini, Mbak. Itu Mbak, pertanyaan saya nih. Ya, oke. Ada nih. Ini yang lagi rame di kalangan masyarakat. Seberapa lamakah nasabah ini menunggak sehingga harus melalui proses yang namanya lelang agunan itu tadi? Lelang ya. Kan aku lihat tuh di beberapa di jalan, rumah ini akan dilelang oleh BSI dan lain sebagainya, itu tempel vulgar seperti itu. Betul sekali. Kasihan kan? Ya sebenarnya saya pun juga kasihan, cuman nggak ikut ngajuin pembiayaan, tapi kita yang pusing ya kan? Gitu ya? Pusing juga ternyata ya? Pusing, karena marketing pusing, tiap bulan itu pasti di akhir bulan ya kita kerjaannya ya nagih ya, gitu, nagih kewajiban mereka yang seharusnya ini tidak perlu kita lakukan gitu. Prosedurnya gimana tuh? Bisa prosedurnya itu sampai dengan lelang itu karena tahapannya itu lama ya. Jadi sebelum kita masa lelang itu, secara prosedural kita harus menyampaikan surat peringatan 1. Berapa lama? Surat peringatan 2, surat peringatan 3. Antar surat berapa lama? Jedanya ya sebenarnya case by case ya. Sebenarnya kalau nasabah itu dimampukan bayar, maka tidak akan terbit lagi di SP yang step berikutnya. Kalau SP 1 nasabah ini dimampukan bayar, ya berarti otomatis kita tidak akan melanjutkan hal ini. Mbak, pertanyaan normal saya, biasanya orang-orang kalau ditagih sama orang perbankan misalnya, ada ancaman. Nanti kalau misalnya nggak bayar, dilelang loh. Itu takutnya luar biasa. Ya, betul. Memang selalu mengancam seperti itu. Padahal proses lelang bisa berbulan-bulan kan? Betul. Memang pasti akan terjadi hal itu. Kalau memang nasabahnya pastinya berkehendak juga. Artinya gini, berkehendak itu berkehendak untuk ya wes
semua kan pasti kita akan bantu upayakan gitu. Kalau memang nasabahnya dalam tanda kutip nakal ya, nggak mau bayar gitu, udah mentok deh, pokoknya udah kita pakai berbagai cara, nasabahnya tetap tidak ada upaya itikat baik lah. Sebenarnya kita melihatnya di itikat baiknya. Kalau nasabah ini masih beritikat baik, penyelesaian kan pastinya kita bisa cari solusi lain. Tapi Boleh. tentunya dengan ending penyelesaian ya. Penyelesaian saya potong Mbak, sorry. Boleh. Saya misalnya Ya. nunggak nih, saya kulo nuwun ke bank yang ngasih saya, mohon maaf 1 bulan ini saya nggak bisa bayar, bisa nggak ditagih, atau bisa nggak saya ngasih kuah soto gitu kan, nasi boleh, soto Mbak? gitu, Atau ya nggak bisa nggak dong, bisa Mas. kan? Kalau Tapi itu tetap aja ditagih berarti. iya dong pasti. Kalau itu saya duluan Mas mau ngajuin terus nggak usah bayar gitu kan, saya duluan pasti. Solusinya gimana tuh kalau misalnya? Kalau teman-teman solusinya pasti kita harus bermediasi bayar ya. dong? Ya, mediasinya. Ya, bermediasi nanti itu kan goalsnya seperti apa? goalsnya itu tetap harus ada penyelesaian gitu ya. Tapi Diampuni? kan bukan permission ya, tapi lebih tepatnya kita memberikan kesempatan gitu. Tapi pada same times pada bulan yang sama gitu. Kita bisa pakai cara lain kan, tentunya gitu. Bukan berarti kita memberikan permission tapi untuk tidak membayar, tapi istilahnya entah ini bisa kok Bu, ini kan kita bantu supaya ibu ini meringankan. Caranya dengan dicicil misalnya, bayar tiap bulan. Kan lama-lama nggak kerasa tuh. Iya, Nah, kadang nasabah tuh nggak kepikiran, taunya, harus bayar nih sekian juta dalam 1 bulan misalnya, kan kayak nggak mungkin gitu kan ya. Tapi padahal kalau gini deh Bu, kita pakai cara ya, pakai cara kayak orang lama aja deh Bu. Ibu sama kayak arisan deh Bu, kita pakai cara arisan. Bayarnya Ibu tiap bulan, tiap hari. Tiap hari. Atau tiap minggu, boleh. Jadi dicicil. Oh, baik banget ya BSI. Sebenarnya bukan baik banget ya, baik banget. Bisa ya Enggak. gitu? Jadi artinya gini Mas, maksudnya tuh kita kumpulin duitnya sampai nanti ini genep nih sebulan. Jadi caranya aja yang kita atur gitu. Kadang nasabah nggak terfikirkan Nggak kepikir ke situ ya, nggak karena sampai panik ke situ, udahan ya. panik. Jadi ya wis Bu, kita kasih cara aja, Ibu bayarnya tuh pakai cara cicil. Dicicilnya bayarnya di tiap hari, Ibu dikumpulin dulu, kemudian tinggal di store ke kita atau gimana lah. Pokoknya gimana caranya bulan ini tuh harus terbayar penuh full gitu. Cuman caranya aja yang caranya dirubah. aja. Kalau misalnya kasusnya itu agunan udah mau dilelang nih, udah dipasang plang dan segala macam gitu. Itu bisa dinegosiasi ulang nggak sih? Atau memang sudah putus? Kalau sudah diplang kayak gitu udah nggak bisa. Ini udah jadi barang yang harus dilelang. Jadi rumah kategori lelang, pasang stiker dan lain-lain, itu kan suatu pengumuman ya Mas ya, sebuah pengumuman yang mana rumah ini nantinya akan kita proses lelang sampai nanti keluar tanggal penetapan lelang yang mana nanti diterbitkan oleh pihak KPKNL. Lelangnya by negara Mas. Jadi nasabah pun juga semuanya kita informasi apapun kita secara terbuka gitu. Pun sebelum kita akan laksanakan lelang, prosedural sebelumnya kita harus lalui semua gitu Mas. Baik itu komunikasi dan sebagainya, informasi bahwa rumah ini akan dilelang itu juga by koran, kemudian informasi luas lah kita secara terbuka gitu Mas. Jadi tidak mungkin rumah ini serta-merta misalkan karena nggak bayar besok dilelang. Tapi ada loh yang kayak gitu. Maksudnya anggapan masyarakat itu tiba-tiba pasang. Iya. Tiba-tiba dikasih ada peringatan lelang. Jadi kemarin-kemarin kemana orangnya? Oh gitu ya? Gitu. Pasti melalui prosedur itu pasti kan? ada gitu. Nggak mungkin nggak ada karena kita pun mendaftarkannya ke KPKNL Negara, kan. Ya. Juga tidak mudah gitu. Semua proses prosedural harus kita jalankan dari A sampai Z. Itu tidak mungkin kita pasti urut gitu Mas. Oke, kalau misal nih katakanlah utang sisanya yang belum terbayar atau yang bermasalah itu 300 juta. Sementara harga rumah ini 1 miliar gitu. Ini dilelang. Yes. Ada kembaliannya nggak sih? Nah, ini menariknya. Ini jadi tuh? rumah itu kan pasti ada pricingnya, ada harganya. Siapakah yang menentukan harganya? Nah, ini kita tarik mundur lagi. Itu ada namanya proses penilaian agunan oleh
apa namanya pihak KJPP. Jadi penilai agunan Itu sebelum eksternal. melakukan Ya, jadi itu ada apa persyaratan yang harus dipenuhi dulu kan, Oke. gitu bahasanya. Nah, menilai agunan, jadi pada saat lelang pertama pasti kita menjualnya secara angkanya itu kita pastikan harus sesuai dengan nilai pasar. Oke. Nilai pasar, angkanya sudah ditentukan di situ. Kukira karena bank butuh cepet duit, nilainya turun pasar. Langsung main aja ya, kayak matahari dong ntar jadinya. Tapi bener nggak sih Hari itu? Senin, diskon 70 plus 20, nggak gitu ya. Buy one get one. Buy one get one, lah repot. Terus gimana itu? Jadi Bener? angkanya sudah ditetapkan di situ, Mas. Jadi kita tidak boleh apa namanya sesuka hati kita Ngawur menaruh gitu ya. angka ya gitu, harus sesuai gitu. Jadi karena lelangnya by negara, otomatis semuanya insya Allah nanti kedepannya harapan kita nantinya yang membeli rumah by lelang ini juga sudah terrecord dengan baik dan aman gitu. Tapi itu tadi pertanyaan saya belum terjawab tuh. Hutang sisanya masih 300. Ternyata lelangnya nanti angkanya 1M. Berarti 700 itu bisa kembali ke nasabah. Sisanya kembalinya setelah pengurangan dari kan udah kita hitung-hitung ya biaya-biaya harus semuanya all clean, semuanya harus terbayarkan. Termasuk tapi pun ya, dengan ya sisa. apa namanya biaya yang timbul yang nantinya kan sudah kita apa namanya rinci ya Mas ya. Apa Itu sih Mbak semuanya biaya timbulnya biasanya? biaya yang Jadi timbul deg-degan itu nih. waduh ini Udah kayaknya banyak, karena ini orang yang bermasalah, orang yang rumahnya dilelang itu pasti orang yang mohon maaf mungkin kekurangan uang dan lain sebagainya atau bermasalah dengan keuangannya gitu kan. Betul, Pasti kan betul. dengan oke lah ya sudah, lelang itu adalah keputusan terakhir gitu kan. betul final ya final. Final. Kemudian ketika sudah lelang ternyata masih ada biaya-biaya yang timbul. Oke, biaya timbul kalau misalnya masih ada sisa, oke. Nah, biaya kalau misalnya nggak ada sisa berarti masih berhutang nih orang. Ya itu dia yang banyak nasabah belum tahu atau Itu tuh. teredukasi. Jadi nasabah pun misalkan dalam tanda kutip kategori tidak diketahui keberadaannya, maka dia masih dalam tanda kutip berhutang. Jadi secara personal dia akan masih tercatat tentunya di BI Checking Checking tadi. Maka dia masih terdapat terhutang sekian angkanya pasti tertera di BI Checking Itu kalau orangnya nggak ada. Tapi kalau orangnya ada dia ada harus nggak wajib. ada nggak ada semuanya pasti akan terrecord Mas gitu. Orangnya muncul nggak muncul pasti terrecord gitu. Semuanya ada semua di BI Checking tadi itu. Maka that's why pentingnya kita menjaga BI Checking secara personal pribadi kita karena kan itu akan membranding diri kita ya Mas ya ke apa namanya dimanapun kita berada itu pasti ya itu akan berguna sekali gitu. Ngeri juga ya. Ya ngeri-ngeri sedap ya. Tapi kan ya namanya usaha kan biasanya kadang naik, kadang Ya, up turun, and kadang down. naik, kadang turun kayak gitu kan. Di Bank BSI ada pihak ketiga nggak sih? Itu tuh yang mata elang, bukan saya ya. Yang pakai keker-keker atau yang mana Yang gitu badannya kan. gede, gondrong-gondrong, berkumis. Gondrong, aduh. Minggir nggak gitu? Minggir nggak? Kayak gitu nggak sih? Lebih ke bayar nggak sih lo gitu. Mikir bayar Pihak ketiganya gitu. ada nggak? Kalau perbankan. BSI Pihak deh. ketiga untuk apa nih dalam rangka apa? Penjabelan kah atau apa? Nah, iya, ya menarik agunannya. Kalau untuk di BSI sejauh ini ya Mas ya. Ya petugas seperti saya ini tentunya yang akan Saya mah menagih mending Bapak nggak Ibu. bayar. Enggak, kalau kita kan karena BSI berbasis syariah ya, jadi kita pasti yang akan menagih berikut nasabah-nasabah kami adalah petugas yang Syariah juga. Iya, Nagihnya metode syariah itu kayak Jadi- gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. pakai Iya. peci, pakai gini, ya, assalamualaikum gitu ya, kayak nawarin apa gitu kan Itu ya. yang ditakutkan karena kan kita juga nggak tahu ini beneran dari bank Ya. atau enggak gitu kan, karena Jadi, yang beredar di masyarakat adalah oke nagih gitu loh, tapi orangnya nggak pakai seragam, hanya sekedar surat tugas yang saya pun gampang banget Pakai jaket bikin, kulit pakai hitam. jaket kulit, Pakai topi. kulitnya siapa? juga nggak hitam-hitam Nggak, banget. ya. Mbak, kayak gimana sih kalau perbankan? Maksudnya gini, teman-teman bolehlah menggunakan metode bank atau perbankan apa aja. Nah, Bank BSI kan juga butuh, pasti ada standar Pasti. prosedurnya Ya, gitu ya betul. dalam melakukan penagihan. Mbak sebagai penagih, apakah menggunakan pihak ketiga juga sebagai tameng? Tameng pihak ketiga sih cukup insya Allah kita aja ya Mas, staff-staffnya aja ya yang akan keren. menagih Bapak Ibu ya kan dengan pakai name tag, kemudian kita pakai apa namanya Surat berita tugas. acara Oh, penagihan berita acara, ya. oke. Itu wajib ya karena
apa yang kita lakukan ini semuanya demi nasabah dan kemaslahatan umat semuanya di BSI gitu. Kalau nagih kayak gini gimana ya? Tenang aja. Biasanya main tunjuk-tunjuk kayak gitu. Iya, gitu. Mbak, terakhir. Mbak Erisa sebagai account maintenance di Bank BSI gitu kan selalu mendapatkan atau selalu ketemu sama teman-teman atau nasabah-nasabah yang mohon maaf ada kesulitan dalam pembayaran kayak gitu. Boleh iseng nggak sih gitu, rata-rata teman-teman nasabah ini yang nggak melakukan pembayaran itu berdasarkan apa? Memang benarkah ekonomi lagi jatuh atau memang sengaja ada beberapa nasabah yang mohon maaf sengaja nggak mau bayar gitu? Iya, jadi namanya nasabah belum bisa bayar atau tidak mau bayar atau anything ya Mas ya. Itu semua kan kembali ke karakter ya, di luar dari kondisi yang ada. Memang kondisinya sekarang ada beberapa nasabah yang profesi itu juga semuanya berkaitan sih ya. Kalau menurut saya ya, memang ada misalkan pengurangan karyawan, PHK dan lain sebagainya itu yang menyebabkan mereka memang pada saat ini belum bisa dimampukan bayar. Cuman kan lagi-lagi kita kan cari solusi supaya gimana nasabah ini harus tetap bayar meskipun dalam kondisi ekonomi in this economic ini Mas ya. Iya. Nah, itulah tantangan kita sebagai tukang-tukang tagih ini. Enggak, maksudnya gini, sebelum menagih kan pasti harus ngelihat review dulu lah, CV-nya, terus apa namanya, usahanya kayak gimana, harus dilihat keluarganya kayak gimana, itu dia. Karyawannya seperti apa. Sejauh itu, nggak asal datang kamu nunggak 3 bulan kamu saya lelang. Iya. Pasti ngelihat itu. Betul. Kan? Jadi kita dalami lagi. Jadi sebelum kita tagih kan ya kita harus tahu secara personality ya. Apa namanya? Karena itu akan memudahkan kami sebagai tukang-tukang tagih ini ya kan mencari solusi kan lebih tepatnya kan kita datang ini kan dalam rangka kita cari solusi supaya apa namanya nasabah ini kembali lancar dalam hal pembayaran gitu kan. Kadang nasabah karena udah ruwet ya karena udah panik, udah nggak ada dengan kedatangan kita ini kita tagih itu ya kan gimana caranya supaya nasabah ini kembali lancar lagi bayarnya dengan berbagai upaya gitu. Nah, memang kalau dalam kondisi tertentu nasabah yang misalkan baru PHK atau dan lain-lain ya itu kan memang di luar dari keinginan ya pasti kan semua orang maunya kalau kita tagih rata-rata nasabah ya gitu saya nggak mau gini Mbak, saya juga maunya lancar bayar lebih-lebih malah ya kan lebih-lebih nggak ada ya nabung kalau itu saya maunya ini segera selesai juga rata-rata kan nasabah juga berkeinginan yang sama gitu ya cuman namanya kendala dan kendali itu yang kita tidak bisa pastikan case by case-nya kan nggak sama gitu ya itulah tugas kita Mas. Kukira nagih itu cuma sekedar datang ya, terlihat merah ternyata harus yang nampaknya mudah ya. Ternyata itu jadi sulit. Gimana Mas Elang mungkin mau alih profesi mungkin? Buat teman-teman tadi udah edukasinya udah bagus ya. Maksudnya buat teman-teman kalau misalnya pilih perbankan pun ini bukan promosi BSI enggak, ya sedikit lah. Ya banyak juga nggak apa-apa sih ya kan kita udah pakai pilih perbankan yang menggunakan metode yang tadi ya melihat apa namanya seluk-beluk apa yang sedang terjadi sebelum melakukan eksekusi itu tadi. Ya betul. Dan lagi-lagi tujuan kita satu ya Mas ya. Kenapa ada kami itu kan supaya semuanya yang diharapkan itu juga baik-baik saja, lancar-lancar aja. Dengan kendala yang ada, dengan kondisi yang ada, kita memaksimalkan waktu karena waktu terus berjalan ya kan kita tidak mungkin dalam posisi same times dan same days ya kita harus tetap berupaya. Itu Mbak, sih yang harus kita. Sebelum tutup mau masih ingat nih, benar nggak sih orang yang berhutang itu lebih galak dari yang ngutangin? Nah, sebenarnya dari tadi tuh saya mau ngomong ya, aduh, kenapa jadi galakan yang ngutang ya daripada kita lah kan kalau kita sebagai petugas kan kita nggak ada apa namanya beban personal ya. Jadi kayak misalnya saya nagih, saya kan nggak ada beban personal sama YBS gitu kan ya misalnya. Cuman kan makin kesini makin kesana. Kenapa jadi kayak? Enggak kan yang di TikTok itu kan dibawain parang lah, sampai berantem dan segala macam. Bener kayak gitu Mbak? Ngeri juga ya kalau kayak gitu ya. Ya kita upayakan supaya nggak ke arah sana ya. Pernah?
Kalau saya sih sejauh ini udah nggak pakai parang Mas, tapi pistol langsung ditaruh di meja gitu. Oh my god, resikonya tinggi. High risk ya. Ownernya atau juragannya kalau misalnya naikin deh gajinya. Waduh. Nomor telepon udah ada. Mbak Risa, terima kasih banget sudah mampir di podcast kami. Terima Semoga kasih. teredukasi buat teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you.